Kabar gembira hadir dari Kementerian Aparatur dan Reformasi Republik Indonesia. Setelah ditunggu hampir 3 bulan, akhirnya surat reformulasi dari Menpan RB Azwar Anas keluar. Tentunya ini adalah kado terindah dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, bagi tenaga honorer yang telah mendambakan pengisian kekosongan jabatan karena gugur massal tes PPPK tahun 2022. Kemenpan RB bersama BKN dan beberapa instansi terkait akhirnya selesai membahas telaah tentang hasil kelulusan seleksi PPPK teknis tahun 2022 berkenaan dengan kebijakan reformulasi PPPK teknis. Kebijakan reformulasi PPPK teknis tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan PPPK tahun anggaran 2022. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa kebijakan reformulasi PPPK teknis tersebut dilakukan untuk tenaga honorer K2 atau non-ASN yang telah mengabdi sebagai bentuk afirmasi. Sesuai surat tersebut dapat digarisbawahi, dan dapat disimpulkan bahwa untuk mengisi kekosongan karena gugur massal PPPK tahun 2022 diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Prioritas pertama bagi tenaga ex-THK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Prioritas kedua, jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diberlakukan cara pertama, maka kebutuhan diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Prioritas ketiga bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Prioritas keempat dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Jika nilai masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi, dan jika hal ini masih sama, penentuan pengisian didasarkan usia pelamar tertinggi. Demikian kesimpulan urutan reformulasi surat dari Menpan RB. Tentunya kita tunggu hasil seleksi dari organisasi perangkat daerah masing-masing sebagai pengampu kebijakan yang menentukan siapa yang layak dinyatakan lulus dan tidak. Jangan lupa terus berdoa dan jangan lupa subscribe, like dan share biar tidak ketinggalan info menarik lainnya.